Oke, baiklah. Hari ini kita akan membahas soal KSN Matematika SMA tahun 2021. Ada dua bagian, ini kita akan bahas bagian pertama ya, bagian A. Keterangan soal di sini terdiri dari 10 soal. Setiap soal yang dijawab benar bernilai 2 poin dan tidak ada pengurangan untuk soal yang dijawab salah atau tidak dijawab kosong. Ya, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Diberikan U1, U2, U3 merupakan barisan aritmatika. Jika U1 ditambah U2 per U3 sama dengan 11 per 21, maka nilai dari U2 ditambah U3 per U1 adalah, ya ini cukup sederhana ya, hanya menggunakan rumus barisan aritmatika. Langsung saja ini bisa kita ganti. U1 adalah A ditambah U2 adalah A tambah B dibagi dengan U3 adalah A tambah 2B ya, sama dengan 11 per 21. Ya, ini kita jumlahkan dulu. A tambah A, 2A ditambah B dibagi A tambah 2B sama dengan 11 per 21. Nah, kita ingat kembali salah satu trik menjawab soal olimpiade adalah kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Ya, sebelum kita mencari nilai yang ditanya ini yang bisa kita kerjakan karena bentuknya adalah pecahan adalah kali silang. Ya, kita kali silang saja. 21 kali 2 menjadi 42A tambah 21 kali B, 21B sama dengan 11 kali A, 11A ditambah 11 kali 2B, 22B. Oke, kita dekatkan saja A dengan A, B dengan B. Berarti ini kita pindahkan kemari. Nanti 21B-nya kita pindahkan ke sini. 42A dikurang 11A. Ya. Berarti dia 31A ya. Nah, sama dengan 22B kurang 21 adalah B. Ya, kita punya persamaan B sama dengan 31 kali A. Oke. Sekarang tinggal kita jabarkan yang ditanya ini. U2 rumusnya adalah A tambah B ditambah U3 adalah A tambah 2B ya, dibagi dengan U1 adalah A. Oke, A tambah A ini 2A ditambah B tambah 2B 3B dibagi dengan A. Nah, B ini bisa kita ganti dengan 31A. Maka nanti persamaan kita dalam bentuk A semua. Ya. Kita ganti saja. 2A tetap. 2A ditambah 3B berarti 3 dikali 31A dibagi dengan A. Berarti sama dengan 2A ditambah 3 kali 31 berarti 93 ya. A dibagi dengan A. Nah, ini kalau kita bagi A sudah bisa dicoret ya, A-nya semua. Tinggal 2 ditambah 93 sama dengan 95. Ya, jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah 95. Oke. Ya, kita lanjut soal nomor 2 ya. Koefisien X pangkat 7 dari ekspansi, ya ini persamaannya adalah. Nah, kita ingin mencari koefisien X pangkat 7. Tentu kita akan memasang-masangkan setiap suku ini terhadap suku yang lain sehingga X-nya pangkat 7. Nah, ini kita bisa mulai misal dari 1. 1 ini tidak ada X-nya. Nah, supaya 7 tentu kita berpikir di sini bisa 2 X pangkat 2 dengan X pangkat 5. Sehingga bisa kita tulis 1 dikali ya
Nah, tentu suku pasangannya ini tidak digunakan lagi ya, hanya dipilih salah satu. Tadi 1 dengan X pangkat 2 dan X pangkat 5. Oke, berarti kita tulis 1 dikali X pangkat 2 dikali, nah yang di sini karena tidak diambil X-nya, maka kita pilih konstantanya 3 ya. Di semua harus ada diambil. Tuh. Kemudian di sini juga tidak dipilih X pangkat 4, tentu 4-nya kita kalikan. Nah, di sini dikali X pangkat 5. Nah, ini salah satu suku yang memiliki variabel X pangkat 7 ya. Nah, nanti ini kalau kita kalikan, tentu 3 kali 4 kali 1 adalah 12 X pangkat 7. Nah, kemudian untuk 1 ini tentu apakah masih ada lagi? Ya, masih, yaitu 1 kita pasangkan dengan supaya 7 adalah X pangkat 3 dan X pangkat 4. Begitu. Maka kita tulis di sini 1 dikali, nah ini tidak diambil X-nya, berarti ambil 2 dikali, ini kita ambil X pangkat 3 ya. Ini warnanya sengaja saya bedakan ya, supaya mudah melihatnya. Kemudian dikali dengan X pangkat 4 ya. Nah, ini X-nya tidak diambil, maka kita kalikan dengan 5. Nah, maka ini hasilnya adalah 2 kali 5 10 X pangkat 7. Oke. Ya, untuk 1 tidak ada lagi ya, yang mungkin X-nya itu pangkat 7 ya, selain 2, 5, 3, 4. Sekarang kita beralih ke X ini. Ya, kita beralih ke X. Nah, ini X ini. X pangkat 1 ya. Berarti supaya 7 kalau kita pasangkan ke 2 tidak mungkin ya, karena tidak ada X pangkat 6. Ya, 1 ditambah dengan 2 X pangkat 2. Jadi X pangkat 3 ini. X pangkat 3 maka X pangkat 4. Cocok ya, kita ulang. X-nya pangkatnya 1 tambah 2 tambah 4 ya. Berarti 7. Maka kita tuliskan di sini X dikali X pangkat 2 dikali, nah ini tidak ada diambil X pangkat 3, berarti kita kalikan dengan 3. Nah, di sini X pangkat 4 ya, ini sudah 7 ya. Nah, di sini kali 5. Ya, ini kurang nampak ya, ganti hitam saja. Jadi 3 kali 5 15 X pangkat 7. Oke, apakah ada lagi yang mungkin X yang lain selain tadi 1 tambah 2 tambah 4? Ya, tentu tidak ada lagi ya. Kalau 1 ke 3 ini sudah 4. Ya, 1 tambah 3 4, tidak ada di sini 3. Gitu. Oke. Nah, cek lagi untuk kondisi X pangkat 2 sudah tadi. X pangkat 3 juga sudah ya. Nah, maka tinggal kita jumlahkan saja. Ya, kita jumlahkan saja ini semua. Tidak ada lagi, makanya kita jumlahkan saja. 12 ditambah 10 tambah 15 berarti 37 X pangkat 7. Maka jawaban dari ini adalah 37. Ya, jadi jawabnya 37 nomor 2. Oke, kita akan lanjut ke soal yang nomor 3. Nomor 3. Diberikan dua bilangan bulat positif A dan B berturut-turut bersisa 2 dan 3 jika dibagi 5. Sisa pembagian A dikali A tambah 1 ditambah 5B
jika dibagi 25 adalah, ya ini teori bilangan, sangat mudah soal ini. Bisa kita tulis A itu sisanya 2 jika dibagi 5. Berarti kita tulis A sama dengan atau kongruen ya. Seperti ini tulisannya, boleh sama dengan 2 modulo 5. Atau bisa juga kita tulis sama dengan ini kelipatan 5 ya, lebihnya 2. Nanti bisa kita buat misalkan 5A ditambah 2. Kemudian B juga seperti itu ya, B sama dengan atau ekivalen sisanya 3. Berarti 3 modulo 5 sama dengan 5A ditambah 3. Nah, sisa pembagian ini kita langsung gantikan saja A-nya. A-nya ini ya, berarti soal ini adalah 5A ditambah 2 dikali A, 5A tambah 2 tambah 1 langsung tambah 3 ditambah 5 kali B. B-nya adalah, oh maaf, ini tadi 5B ya, jangan sama ya. Nah, ini 5B. Oke, berarti di sini 5B ditambah 3 modulo 25. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja. 5A dikali 5A ya, 25A kuadrat ditambah 5A kali 3, 15A ditambah 2 kali 5A, 10A. Berarti 15A ditambah 10A itu 25A ditambah 2 dikali 3, 6. Ditambah 5 kali 5B, 25B. Ditambah 5 kali 3, 15. Ya, modulo 25. Oke. Sama dengan, nah, tentu 25, kelipatan 25 itu dibagi 25 habis ya. Sisanya 0. Berarti ini bisa dibuat 0. Ini juga 0. Ini bisa kita coret saja. Ini juga 0. Nah, tinggallah hasilnya 6 ditambah 15. 21 ya. Modulo 5, 25 atau sisanya adalah 21. Ya, inilah jawabannya untuk soal yang nomor 3. Ya, sekarang kita lanjut soal yang nomor 4 ya. Diberikan fungsi fx untuk setiap bilangan real x kecuali 0 atau 1 yang memenuhi, ini persamaannya, nilai dari f2 ditambah f3 dan seterusnya ditambah f400 adalah. Ya, kalau kita lihat dari yang ditanya, nih kita sudah curiga arahnya nih ke teleskopik ya, atau teleskoping. Karena sangat panjang sekali, mustahil kita menjumlahkan ini semua. Pasti ada yang akan saling mematikan, itu dia. Nah, sekarang dari fungsi yang diketahui, ini bagaimana caranya kedua fungsi ini, f min x dan f super x, jika diganti x-nya oleh sesuatu, dia akan bertukar gitu. Ya, sehingga nanti kalau bertukar bisa kita eliminasi. Ya, kalau misalkan saja ya, x-nya ini kita ganti super x karena di sini ada super x. Kalau ini super x, x-nya kita ganti super x, maka ini menjadi min super x. Belum cocok ya. Nah, supaya super x ini kali minus ya. Jadi x-nya diganti min super x. Maka kita akan mengganti x menjadi min super x gitu. Nah, ini idenya. Mungkin teman-teman bisa mengembangkan nanti ya. Oke. Sekarang kita ganti ini menjadi min super x, maka persamaan kita ya, x-nya diganti dengan min super x menjadi min super x ditambah 1 dikali f, ini ganti min super x ya, menjadi positif ya, super x ditambah, nah ini juga sama,
1 dikurang, ini diganti min 1 per X, langsung ditambah ya, tambah 1 per X dibagi, ini ganti X nya min 1 per X, min 4 per X dikali F ya, ini diganti menjadi min X ya, F min X sama dengan ini 100, X nya diganti min 1 per X, maka menjadi 1 per X kuadrat ya, karena negatif dikuadratkan tetap positif, ditambah 4 dibagi dengan ini min 1 per X. Oke. Nah, sekarang lihat kondisi ini. Ya, ini sudah sama, ini sudah sama. Nah, terserah kita mau mematikan F min X atau F 1 per X. Ya. Tapi ini kita sederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan dulu. Ini samakan penyebut. X kali 1 X, berarti ini menjadi X kurang 1 ya, X kurang 1 per X dikali F 1 per X. Nah, ini X nya kali ke atas ya, minus 4 nya menjadi minus di sini ya, maka ini X kali 1 X ya, ditambah dengan 1 per X dikali X adalah 1. Nah, 4 nya tetap ada di sini ya. Kita hanya memindahkan tanda minus ke sini. Jadi X nya kali ke atas ya, X ditambah dengan X dikali 1 per X 1 dikali F min X sama dengan ini juga sama 100 bagi min 1 min 100 X ya, dikali 1 per X kuadrat ditambah 4. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ini sama ini sudah sama. Ya, ini ada X tambah 1, ini juga X tambah 1, hanya beda 1/4. Berarti kita kalikan saja persamaan ini semua dengan 4. Ya. Ini kita kalikan dengan 4. Nah, kalau dikali 4 maka menjadi ini semuanya kali 4 ya, maka menjadi 4 X kurang 4 ya per X dikali F 1 per X dikurang ini dikali 4 habis, tinggal X tambah 1 dikali F min X sama dengan dikali 4 ini min 400X dikali 1 per X kuadrat tambah 4. Oke. Ya, sekarang persamaan ini ya sudah sama ya. Kita eliminasi saja. Ini sama ini ya. Sama dia. Berarti ini kita eliminasi dengan cara kita tambahkan ya. Tambahkan karena tandanya ini berbeda ya. Nah, kalau ditambahkan maka bisa dicoret. Nah, tinggal yang ini ya. Ini kita tambahkan saja, maka menjadi ini penyebutnya 4 ya. Ini kali 4 saja ya supaya sama. Kali 4 berarti 16X kurang 16 per X ditambahkan dengan ini 1 kurang X ya, per 4X tadi ya, ini kali 4 per 4X. Nah, ini dalam kurung F 1 per X ya, sama dengan, nah ini kita tambahkan juga ya, ini kalikan dulu 100X kuadrat ditambah 100 kali 4 400 per X ya, ditambah ini minus, ini boleh kali ke dalam, habis X nya menjadi 400 per X ya, ini kali ke dalam minus 1600 X ya,
Nah, supaya sama penyebutnya dibagi dengan X, ini X kuadrat begitu. Oke. Ya, kita lanjut lagi ya. Ini papannya kurang muat. Ini saya hapus saja yang atas. Oke. Ya, maka ini sudah sama penyebutnya. 16X kurang X berarti 15X ya. 15X min 16 tambah 1 berarti minus 15 per 4X ya, dikali F per X itu sama dengan, nah ini juga 400 kurang 400 ini habis ya, tinggal ini 100X kuadrat kurang 1600 berarti minus 1500 ya, X kuadrat ya per X gitu ya. Ini bisa kita coret X nya, ini bagi 15 habis tinggal 1, ini habis ya, tinggal 100. Berarti ini kita bisa keluar tulis ya, ini menjadi X kurang 1 dibagi dengan 4 dikali F per X sama dengan ini tadi min 100 ya, min 100 X kuadrat ya. Oke, kali silang, maka F per X itu sama dengan 4 kali min 100 min 400 X kuadrat per X kurang 1 ya. Ya, cukup melelahkan memang ini, terlalu panjang memang. Oke, sekarang sudah mudah ya, kita mau mengganti ini menjadi X ya, mengganti X. Berarti kita gantikan saja ini per X ya. Kita ganti per X itu menjadi X, maka bisa ditulis Fx sama dengan min 400 ini menjadi per X kuadrat dibagi ini ganti per X ya. Artinya kebalikannya, inverse-nya ya. Lawan dari per X itu X, berarti ini masing-masing menjadi per kurang 1. Oke, maka bisa ditulis ini Fx sama dengan, samakan penyebut ya, ini menjadi min 400 per X kuadrat dibagi ini 1 kurang X per X. Oke, maka bisa dicoret ini X dengan X kuadrat. Kita dapat Fx sama dengan min 400 dibagi X nya turun ya ke bawah, menjadi dia X dikali 1 kurang X ya, sama-sama bagi negatif, maka kita punya Fx sama dengan 400 per ini dibalik menjadi X kurang 1 dikali X ya. Inilah fungsi Fx nya. Nah, tentu dari sini akan berlaku telescoping ya, untuk mencari tadi yang ditanya adalah soalnya berapa tadi, F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah seterusnya ditambah F400 ya. Ya, maka sama dengan untuk F2 ya, ini tinggal 400 boleh keluar ya. 400 semuanya ada 400, langsung saja ini dikali dengan 1 per X kurang 1, berarti 2 kurang 1 dikali X nya 2 gitu, ditambah untuk F3 ya,
400 sudah keluar, berarti 1 per di sini 3 kurang 1 itu 2 dikali 3 dan seterusnya. Nah, disinilah berlaku teleskoping. Ini 1/399 dikali 400. Berarti sama dengan 400. Nah, ini kalau kita rubah ini bisa 1/1 dikurang 1/2. Ya. Ini kalau dikali silang 2 kurang 1 kan 1/1 kali 2 cocok. Nah, ini juga sama 1/2 dikurang 1/3 dan seterusnya. Nanti di belakang adalah 1/399 dikurang 1/400. Oke. Nah, teleskopingnya di sini ya. Ini akan saling mematikan, ini mati di sini, ini mati di sini. Sisa adalah yang belakang ini sama yang depan ini. Berarti bisa kita tulis sama dengan 400 dikali 1 dikurang 1/400. Ya. 400 dikali ini 400 kurang 1 399/400. Oke, maka coret 400-nya tinggal 399. Ya, inilah dia jawaban soal nomor berapa tadi nih? 4 ya. Ya, sekarang kita lihat soal nomor 5. Kombinatorik ya. Terdiri dari 6 pasang suami istri akan dipilih 6 orang secara acak. Banyak cara memilih orang-orang tersebut dengan maksimal. Terdapat sebanyak 1 pasangan adalah. Ya, kita misalkan saja 6 pasang itu adalah S1 suami ya, I1 gitu. Suami istri 1, S2 I2 dan seterusnya. Ini semua ada 6. Berarti di sini S6 I6. Nah, tentu soal ini bisa kita bagi 2 kasus. Karena ada kalimat di sini maksimal ya. Terdapat sebanyak 1 pasang. Berarti bisa ada 1 pasang dan tidak. Jadi kita bagi 2 kasus. Nah, kasus pertama ya, dia ada 1 pasang suami istri gitu. Nah, berarti nanti kasus kedua dia tidak ada pasangan suami istri. Nah, sekarang ada berapa pasangan ini? Ada 6. Berarti kita pilih ya 1 pasang suami istri ya, suami istri dari 6 pasang suami istri. Itu dia keterangannya. Oke. Jadi kita memilih 1 dari 6. Tentu rumusnya kombinasi C6 1 ya. Ini sama dengan 6. Ya, ada 6 cara. Nah, kemudian apa lagi? Setelah terpilih 1 pasang suami istri, ini tentu ada 2 orang. Ya. Sementara yang diminta adalah 6 orang. Sisa 4 orang lagi. Ya. Nah, sisa 4 orang itu tidak boleh pasangan suami istri. Nah, coba jadi anggap saja kita anggap yang kita pilih S1 I1. Berarti ada berapa lagi sisa ini semua? Dari S2 ke S6. Tentu ada 5. Nah, jadi dari 5 ini kita pilih dulu 4. Ya. Nah, jadi saya buat keterangan di sini. Pilih 4 dari 5 ya. 5 pasang. Itu rumusnya adalah kombinasi 5 4. Tentu sama dengan 5. Oke, sekarang sudah ada 4 pasang ya yang dipilih. Nah,
masing-masing itu anggap saja lah, saya tuliskan saja yang dipilih adalah tadi dari S2 I2, S3 I3, ya, S4 I4, S5 I5. Inilah 4 ya. Nah, karena kita butuh 4 orang itu ya, kenapa pilih 4. Nah, tentu di sini kita hanya memilih satu saja. Ya, pilih satu saja, boleh suami saja atau istri saja. Nah, ini juga sama. Berarti ini ada 2 cara di sini. Ya, 2 cara. Berarti kita di sini pilih masing-masing satu orang dari setiap pasangan yang dipilih ya. Maka ini ada 2 cara ya, bisa pilih S atau I. 2, nanti dikali 2 kali 2 kali 2, berarti langsung 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka totalnya untuk kasus pertama tinggal kita kalikan saja ya. 6 dikali 5 dikali 16, berarti 30 kali 16, 480 cara. Itu yang kasus pertama. Nah, kemudian kasus kedua. Ya, kasus kedua tentu karena maksimalnya ada satu pasang, berarti ini tidak ada pasangan ya. Tidak ada pasangan suami istri. Ya, kita pilih 6 orang dari 6 pasang ini. Masing-masing salah satu saja. Bisa suami saja atau istri saja. Berarti mirip seperti yang ini. Ya, langsung saja. Ini sama dengan nanti 2 dikali 2 dikali 2 sampai sebanyak 6. Berarti 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ya, maka total seluruhannya adalah 64 ditambah 480 ya. 64 ditambah 480 berarti sama dengan ini 544 cara ya. Ya. Oke, itulah 5 soal pertama yang saya bahas ya. Sisanya nanti akan saya buatkan videonya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.